Ya, saya undang Mbak Juli untuk kita nyanyikan satu pujian. Kita dengar firman Tuhan. Nanti biasa Pak Pom akan membuka, menyampaikan kebenaran, lalu nanti disertai oleh saudara-saudara yang dikenakan Tuhan menyampaikan. Kita saling melengkapi ya, dengan tujuan yang sama, yaitu pengajaran yang kita dengar, yaitu fokusnya kekudusan, kelahiran baru, ke kerajaan sorga, kekekalan. Yang lahiriah tidak ada pembicaraan di sini. Itu pembicaraan di warung kopi ya. Oke. Ya, kita nyanyikan pujian dia bersama. Biarkanlah
Ya Tuhan, sekali lagi. Sepanjang umurku yang singkat, ya Tuhan, haleluya, sembah Tuhan. Sekali lagi nyanyikan pujian ini, nanti Pak Juli akan berdoa buat firman. Biarkanlah aku menyembahmu, biarkanlah aku melayanimu, biarkanlah aku memujimu, Ini permohonan kami Tuhan. biarkanlah sepanjang umurku yang singkat, ya Tuhanku, sepanjang umurku yang singkat, ya Tuhan. Pak Juli berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, untuk ibadah hari ini sudah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya kami terlalu percaya bahwa kuasa Roh-Mu ada dalam hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga yang keluar adalah benar-benar dari Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih, buka hati kami juga Tuhan untuk menerima pembelajaran firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk secara keadaannya. Pak Steven untuk memulai kita. Nanti selanjutnya di Belum ada Iya, ya. iya. Oke. Saya berapa menit Pak jadi? Terserah, sesuai gerakan roh. Ada yang banyak kok ini hari ini. Hari ini temanya begini loh. Buah roh manipulatif. Ada nggak kira-kira buah roh yang manipulasi? Buah roh bisa dimanipulasi nggak? Buah roh bisa dimanipulasi nggak? Ayo, buah roh bisa dimanipulasi nggak? Coba renungkan ini. Banyak orang sekarang ini selalu mengejar namanya buah roh, buah roh, buah roh. Tapi bisa nggak buah roh ini dimanipulasi? Galatia 5:22 ya, coba lihat. Selama ini kan orang Kristen selalu membanggakan diri. Wah, kejar buah roh ini kan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23-nya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Konsentrasinya orang kan ke sini toh. Oh, ini orang Kristen, pasti ada buah roh. Kejar buah-buah rohnya. Tapi coba renungkan lagi nih. Bisa nggak buah roh ini hanya manipulatif? Coba, bisa nggak? Ulangi lagi 22-23, coba Charles.
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bisa nggak ini dimanipulasi? Ingat loh, ini buah roh yang asli yang ditulis ini. Seharusnya buah roh itu menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Seharusnya ini yang asli. Tapi bayangkan coba, bagaimana kalau buah roh ini hasil dari perbuatan daging? Bisa nggak? Ayo coba, bisa nggak buah ini hasil dari perbuatan daging? Coba. Bisa nggak buah roh ini muncul dari perbuatan daging? Bisa. Ayo. Sekarang buah roh ya roh, buah daging ya daging. Tapi sekarang bisa nggak buah roh ini ternyata muncul dari perbuatan daging? Coba benar, mikir lagi nih. Buah roh yang ditulis sama Rasul Paulus ini yang asli. Harusnya roh itu memunculkan kasih, memunculkan damai sejahtera, memunculkan kesabaran. Ini yang asli. Tapi bisa nggak ini dimanipulasi oleh daging? Selama ini, makanya siapa yang bisa memunculkan buah roh manipulatif? Ya, ada yang namanya saksi dusta. Sebetulnya apa sih saksi dusta ini? Selama ini pikiran kita kalau bicara tentang saksi dusta, apa coba? Orang penipu. Di mana mereka? Apa sih saksi dusta itu? Kita lihat dulu ya. Kita tidak menuduh dulu nih. Amsal 14 ayat 5 nih. Apa sih sebenarnya saksi dusta itu? Saksi yang setia tidak berbohong. Menyembur-nyemburkan kebohongan adalah, jadi sebenarnya sederhana. Saksi yang setia tidak. Siapa yang saksi yang setia ini? Saksi yang setia tidak. Tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Siapa mereka ini? Amsal 19 ayat 9. Nggak usah dibaca ini. Ini aja. Amsal 14 ayat 5. Saksi yang setia tidak berbohong, ya. Tetapi siapa yang menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Ini ya. Berarti disebutkan di sini ada orang yang saksi yang setia tidak berbohong. Kalau ayat ini ada, berarti ada yang bohong nggak? Ayat ini muncul, berarti ada yang bohong nggak? Ada, ya. Sekarang saya balikkan lagi nih. Ya, Matius 23 ayat 14. Kenapa Yesus bicara di hadapan orang Farisi, ahli-ahli Taurat? Mereka orang beragama nggak? Sangat beragama. Saudara sama orang Farisi kira-kira mahir mana ini? Mahir sana dong. Oke. Kenapa Yesus bilang sama orang Farisi gini, celaka kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Kenapa orang ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama dibilang celaka kamu ini? Kamu orang yang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang. Sekarang kita lihat nih. Orang Farisi, ahli Taurat, mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Berarti apa kegiatannya? Kegiatannya ngapain ini? Orang kalau berdoa panjang, orang doa panjang-panjang, usah kira-kira ngapain lah? Pendoa. Apalagi kira-kira? Kegiatan apa ini kira-kira? Besok. Kegiatan apa? Kegiatan rohani. Yang sangat rohani. Kelihatannya kasih toh? Kelihatannya baik toh? Ini loh. Tapi dia bilang kamu itu munafik. Karena kamu mengelabui. Kamu telan sebenarnya rumah janda-janda ini. Orang-orang miskin dan janda-janda kamu telan. Dengan apa? Kamu kelabui seolah-olah dengan doa yang panjang-panjang. Ini kegiatan rohani loh. Doa yang panjang-panjang ini kegiatan ibadah. Ini lihat. Kok bisa Yesus melihat seperti ini? Kalau sekarang kira-kira gimana nih? Kalau sekarang kegiatan rohani yang seperti ini buah roh nggak? Kegiatan doa yang panjang-panjang, nggak usah doa yang panjang-panjang. Kegiatan aktivitas seperti ini doa yang panjang-panjang yang dilakukan orang Farisi ini,
berarti kan kunjungan-kunjungan dan ibadah-ibadah yang sangat baik dong. Buah roh nggak? Hari ini kalau kita lihat, coba, seandainya ini kita lakukan hari ini, terus Yesus di depan kita, gimana kira-kira? Kira-kira kita sama dengan ini atau Yesus ngomong, hebat anakku ini? Ayo. Kira-kira kita dapat pujian atau kita yang masuk di sini? Berarti manipulatif dong. Kalau saudara yakin itu masuk. Ayo, ini pelayanan loh ini. Ini dalam hal pelayanan loh ini. Mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Bayangin loh. Berarti kira-kira ini, saudara jangan terpancang dengan, doakan orang panjang-panjang. Bukan. Ini kegiatan pelayanan yang super baik pada zaman itu loh. Hari ini dilakukan oleh orang-orang. Banyak orang terkelabui kan? Banyak nggak? Kegiatan ini di-blending dalam sebuah pelayanan. Terus Yesus di depan kita ngomong, anak-anakku ini hebat. Bujuk Gimana kalau kira-kira seperti itu? Ada kalimat depannya, celaka kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hei kamu orang munafik. Apa mereka nggak ngerti buah roh? Apa mereka nggak ada buah roh? Ayat 15-nya. Celaka kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai orang-orang munafik. Lagi kalimatnya. Sebab kamu mengarungi lautan. Wih, hebat nih. Pelayanan kita kira-kira misalnya hari ini sudah level ini nggak? Nyebrang lautan, menjelajahi daratan, untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Hebat banget. Seandainya hari ini Yesus, kita aja hari ini bela nih ke Papua atau kemanapun, hanya demi satu orang. Hebat nggak? Jangan lihat ini dulu. Jangan lihat ini dulu. Jangan lihat ini dulu. Kita ke Kalimantan, kita kemana-mana, hanya demi satu orang. Untuk nobatkan sampai kita baptis. Hebat nggak? Hebat menurut Mayo. Hah? Hebat menurut Mayo. Coba, jangan baca ayat ini dulu loh. Jangan baca ini dulu. Seandainya ini kita semua lakukan. Coba. Bedanya ada bedanya loh. Ini semua kelihatannya kan baik. Saudara melakukan ini semuanya kan baik. Ahli-ahli Taurat, waktu zaman dulu mereka mau mengajak orang bertobat sama Tuhan kan baik. Di mata Tuhan lihat gitu. Kamu mengarungi lautan, menjelajah daratan, untuk menobatkan satu orang. Pikir cek belani ini top banget. Tapi kata Tuhan apa? Menjadi penganut agamamu, sesudah bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Berarti sebelumnya orang itu baik saja. Yang setan siapa kalau begitu sebelumnya? Yang setan siapa coba? Orang itu lagi baik-baik. Yang setan siapa coba? Yang setan siapa duluan ini? Coba. Ini loh. Berarti orang Farisi ini sebetulnya setan. Kalau ini sekarang bisa nggak terjadi hari ini? Sebetulnya ini loh, pelayanan yang sekarang ini hari ini ada nggak kira-kira? Ada nggak model gini? Kalau model gini nih apa sih yang sebetulnya kenapa Yesus sampai ngomong kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri? Berarti kita ini sudah jahat. Ini kan ini. Kita ini sebelumnya jahat, ngajak orang menjadi makanya 2 kali lebih jahat. Coba. Ini bersembunyi dalam kedok buah-buah roh. Kan katanya mengasihi toh? Nggak mungkin orang mengarungi lautan, menjelajah daratan tanpa kasih. Ayo coba, spirit ini zaman dulu kita mungkin nggak melayani orang. Terus ngomong, aku saja nih benci sampai orang ikut kita layani, nggak ada. Semua yang dibalut dalam pelayanan pasti bunyinya kasih. Pasti kasih. Orang Farisi ngomong, kamu nggak punya kasih, nggak mungkin. Pasti mereka mengasihi. Tapi Yesus bilang, enggak.
Kamu menobatkan satu orang saja, ingin menjadi penganut agamamu. Kalau sekarang kita cari satu orang untuk jadi anggota gerejamu. Padahal sesudah ia masuk gerejamu, kamu pikir dia masuk surga? Orang kamu sendiri masih belum bertobat. Nih, misalnya ini Yesus hari ini ada di hadiran saudara hari ini. Kira-kira kita ini masuk ini atau dipuji Tuhan, hebat kamu ini. Ayo 25-nya coba. Ini kan ada ya. Celaka kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Ini sekelas ahli Taurat. Berarti hari ini kira-kira siapa yang kira-kira ya memper? Kalau saya enggak. Saya belum kelasnya mereka. Yang kira-kira sepadan dengan ahli-ahli Taurat. Siapa Pak Ivan kira-kira? Kira-kira yang sepadan aja. Yesus itu muncul. Yang kira-kira sepadan hari ini. Celaka kamu ahli-ahli Taurat. Berarti orang yang sudah mempelajari kitab suci loh. Ya, hari itu perjanjian baru belum ada. Orang-orang Farisi. Orang Farisi itu orang terhormat. Ahli Taurat itu orang terhormat. Ada hukum Taurat, jangan mengutuki pemimpinmu. Yesus bilang celaka kamu semua ini. Ini loh. Hai kamu orang-orang munafik. Ini lihat nih, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan luar. Berarti tampilan luarnya buahnya apa ini? Berarti tampilan luarnya pasti kelihatan buah-buah roh. Tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan dia menampilkan buah roh. Ini ada suatu tujuan. Tujuannya apa? Dagingnya masih, akar kejahatannya ini masih utuh. Ingat loh, kalau iblis bisa nyamar, jadi sebetulnya dia jahat tapi menampilkan orang baik, itu dari dalamnya juga sama. Ini loh. Ayat 26-nya. Hai Farisi yang buta, bersihkan dulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Nah, poinnya di sini nih. Ini poinnya nih. Ini poinnya nih. Kita sekarang mau menjadi saksi. Saudara saksi. Saksi atas siapa hari ini kita ini? Kita saksi atas siapa hari ini? Kita semua mengaku kan, saya saksi dari Kristus. Saksi dari Roh Kudus, betul ya? Betul ya? Kita saksi dari keberadaan Tuhan. Saksi dari keberadaan Kristus. Betul ya? Kristus ada kebohongan nggak? Tidak ada. Kristus ada kebohongan nggak? Nggak ada. Kristus ada iri hati nggak? Kristus ada iri hati nggak? Nah, ulangi lagi. Nggak ada. Kalau kita? Ada. Nah, sekarang bagaimana mungkin saudara yang ngaku saksi Kristus, terus bicara tentang Kristus, bicara tentang Roh Kudus, tapi ada iri hati? Terus saudara ngomong bahwa aku dipenuhi Roh Kudus. Dusta atau saksi setia? Coba. Ulangi lagi ya. Kristus serakah nggak? Kristus memiliki hawa nafsu yang berlebihan nggak? Saksinya yang mengaku punya Roh Kudus punya hawa nafsu yang berlebihan nggak? Untuk memenuhi daging. Punya serakah nggak? Dusta atau setia? Dusta. Lah kok wani? Yo. Kok berani? Saya bacakan Amsal 19-nya sekarang ya. Amsal 19 ayat 9-nya. Makanya orang-orang nekat hari ini sebenarnya. Amsal 19 ayat 9. Berapa menit saya? 5 menit lagi ya. Saksi dusta. Ya. Saksi dusta. Ini firman loh. Tidak akan, ini jelas ayatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Saudara jangan berpikir saksi dusta itu orang yang bujukan ngomongnya, bukan loh. Bukan loh. Saksi dusta ini lebih cenderung bahwa saudara menjadi sebuah kesaksian. Ya. Ini loh.
saksi dusta tidak akan luput dari kalau bisa firman ini sebenarnya dirubah sehingga kita ini enteng ya. Terus nih, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan ini wis jelas. Tapi saudara, karena tidak ada Roh Kudus yang benar, makanya nggak takut dengan firman. Nggak ada yang takut. Coba sekarang, saya kembalikan lagi. Matius 23 tadi ya, ayat 27. Ayat 27. Celaka kamu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu seperti kuburan yang dilabur. Saudara mau jadi kuburan, ya? Walaupun dilabur putih tetap apa coba? Kuburan walaupun mewah tetap jadi apa? Tempat apa coba? Kuburan walaupun mewah tetap namanya tempat kuburan. Ini loh. Yesus sudah ngomong ke mereka. Kamu itu kuburan, hanya dilabur putih. Ini tempat berkumpulnya orang mati. Ini loh. Yang sebelah luarnya memang tampaknya bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai. Sekarang saya tanya lagi nih, jawaban dalam hati. Siapa yang hari ini merasa dirinya aku wis bersih kabeh? Ayo. Aku ndak ada kesombongan, aku nggak ada iri hati, aku nggak ada keserakaan, aku nggak ada kerakusan, aku tidak ada hawa nafsu yang berlebihan, aku tidak ada percabulan. Ayo coba. Saudara berani nggak berhadapan sama Tuhan hari ini? Hatiku Tuhan bersih. Coba. Anda berhadapan sama Tuhan bukan sama orang. Sama orang percuma. Sama orang saudara bisa menipu. Di hadapan Tuhan berani nggak ngomong, aku iki bersih Tuhan. Lihat hatiku bersih, benar-benar bersih. Aku nggak sombong. Ayo coba. Aku tidak ada iri hati. Kalau kita mengaku sebagai saksi Kristus, aku nggak kepingin dipuji orang Tuhan. Coba nih. Berani nggak kita ngomong sama Tuhan? Dalamku bersih. Ayat 28. Demikian juga kamu di sebelah luar. Kamu nampaknya benar di mata orang. Berarti banyak orang hari ini menampilkan, kalau dikatakan benar berarti muncul semua buah-buah yang sangat baik loh ini. Buah-buah apa lagi? Ini manipulatif. Kelihatannya benar. Makanya orang dunia juga punya kok, kasih, damai, sejahtera, sukacita, dia punya. Semuanya dia punya. Jangan kaget kalau daging pun bisa memanipulasi ini semua. Tetapi sebelah dalamnya kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kalau ini nggak ada di dalam orang-orang Kristen, berarti Tuhan Yesus salah atau? Yesus waktu ngomong ini salah nggak sama orang-orang Farisi? Hari itu hukum Taurat begitu hebatnya mengatur orang. Hukum Taurat ngatur, sangat hebat. Ada sebuah tatanan hukum yang begitu sempurna. Tapi mereka dibilang sama Tuhan, munafik semua ini. Hari ini kita lebih enak lagi, nggak ada hukum yang mengancam. Ya kan? Semuanya dalam kebebasan yang luar biasa. Semua sudah diampuni sama Tuhan kan? Ya kan? Semua sudah diampuni semua loh. Bersih dari dosa, betul ya? Kita semua yakin nggak bersih dari dosa? Yakin nggak? Yakin nggak Pak Joni? Yakin bersih dari dosa? Yakin. Tapi masih bisa berbuat lebih nemen mana sebenarnya sama orang Farisi sama ahli Taurat? Nemen mana sebenarnya? Ahli Taurat dulu kalau berdosa dirajam batu selesai orangnya mati wis. Hah? Kita hari ini kita enak loh hari ini berbuat dosa, oh tenang aja, darah Yesus mengampuni. Tenang. Ya kan? Coba hari ini serigala bisa makan sama domba. Bersama-sama loh, ular tedung pun juga bisa makan semeja dengan kita. Ayo sekarang kita cross check lagi sekali lagi diri kita hari ini.
Siapa saksi dusta? Siapa saksi yang setia? Yakobus 3 ayat 13. Ini pertanyaannya buat kita sekarang nih. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Setuju ya? Baiklah ia dengan cara yang hidup, dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kita mau kan? Kita mau bijak ya? Kita mau disebut orang yang berbudi ya? Mau semua ya? Ayat 14-nya ini sekarang. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, janganlah berdusta melawan kebenaran. Screening ini di screening lagi nih. Makanya akar kejahatan itu di dalam diri kita, yang namanya iri hati, sombong, ingin menang sendiri, ya kan? Nih, kalau itu masih ada, dia bisa bersembunyi loh. Dia bisa sembunyi. Seperti tadi, luarnya bagus, tapi dalamnya penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Di depan manusia kita lolos loh. Banyak orang yang di depan manusia menampilkan buah yang begitu baik. Lolos semua screeningnya. Kelihatannya punya kasih. Ada orang sakit, dia langsung doa, kunjungan. Gerejanya bagus, pelayanannya oke. Suruh nobatkan orang satu, berangkat. Tapi Tuhan lihat hatinya ini sekarang. Iki penjahat. Ini penjahat sebetulnya. Tapi menampilkan, coba. Terus bagaimana screening yang paling baik? Uji hatimu. Tuhan mengajarkan apa? Kalau berbuat baik misalnya nih ya. Orang berbuat baik. Untuk menolong orang, ajaran firman Tuhan yang Yesus ajarkan gimana? Pak Joni mau nolong orang. Yang sesuai dengan standarnya Kristus, gimana sekarang? Mau nolong orang nih. Yesus juga nyuruh. Kalau mau bantu orang, bantuan. Yang sesuai firman gimana yang sekarang? Perlu diceritakan. Nggak perlu diceritakan. Nolong orang, tangan kiri, tangan kanan, nggak perlu tahu. Kebaikan hati kita. Yang tahu itu, ya, yang bersih itu Tuhan yang tahu. Waktu kita berbuat baik, nggak usah corong di. Coba, sekarang enak mana nih? Kita mau berbuat baik, kita bikin corong dulu supaya orang tahu kebaikan kita. Baik nggak? Baik nggak Pak Juli? Baik di mata dunia, di mata manusia. Di mata manusia baik. Di mata Tuhan. Waktu kita ingin menampilkan kebaikan kita, di mata Tuhan tujuannya apa? Kan golek pujian lah ini. Kamu cari pujian lah ini. Ternyata nggak enak kan ikut Kristen kan? Ikut Kristen semuanya tidak terlihat, tetapi orang bisa menilai. Orang bisa menilai. Kita semua itu harusnya tanpa pamrih. Tidak dilihat sama orang, tidak ingin mencari pujian, tapi orang mengakui bahwa kita memang benar-benar saksi yang setia. Ini angel banget. Ayat 15-nya. Ayat 15-nya. Itu bukanlah hikmah dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Ayat 16-nya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nih, camkan baik-baik. Iri hati, mementingkan diri sendiri. Ini tersamar loh hari ini. Tersamar banget. Ada orang yang sekarang lihat nih, misalnya. Saya pakai contoh paling gampang misalnya. Bu Maria melihat pelayanannya Pak Joni, melihat pelayanan saya, iri nggak sebetulnya? Kalau pelayanan ini membuat iri hati orang, misalnya ya, yang digembor-gemborkan, harus melayani seperti kita ini, harus melayani seperti kita. Bagaimana orang yang punya keterbatasan modal, keterbatasan segala sesuatu untuk melayani yang sama dengan pelayanan yang sekarang ini? Gimana coba? Misal nih, Bu Maria, saya pakai contoh ya. Kita selalu ngomong tentang pelayanan yang
spektakuler. Yang memerlukan duit, memerlukan modal. Kalah nggak orang-orang yang tanpa modal? Kalah kan? Timbul rasa apa coba? Kok aku nggak bisa seperti itu kan? Ya kan? Menimbulkan iri hati. Saya di depan manusia lain, saya lebih hebat nggak? Lebih hebat nggak Pak Joni? Saya di depan manusia lain yang tidak mampu seperti saya, lebih hebat nggak? Tidak mampu begini loh. Saya mampu melayani, menjangkau pulau-pulau. Ya kan, hebat kan? Tapi yang tidak mampu. Bagaimana mereka? Masa pelayanannya kalah sama saya? Akhirnya orang-orang yang di bawah kepingin juga melayani yang sama. Dipikir standar pelayanan itu adalah sama seperti yang sekarang terjadi. Pelayanan model seperti ini. Hari ini coba, misalnya, kalau sebuah pelayanan bahwa harus dengan standar yang sekarang, yang di bawah nggak bisa melayani kan? Betul nggak? Harus punya mobil, harus punya network, harus punya modal. Berarti orang-orang miskin hanya objek buat kita hari ini. Jahat nggak? Jahat nggak? Ayo coba renungkan hari ini. Pelayanan ternyata bukan itu loh. Pelayanan ternyata bukan itu gaungnya hari ini. Tidak ada pelayanan itu gaungnya glamor-glamor, itu tidak ada. Ini sekarang ujiannya di kita. Tidak menimbulkan iri hati, tidak menimbulkan perpecahan. Semuanya balik ke kita hari ini. Makanya hari ini daging itu kan ingin dipuji kan. Kembalikan lagi akarnya. Semua pelayanan kita hari ini, semua yang kita tampilkan hari ini, baik itu pelayanan, baik itu kehidupan, kembalikan ke dasarnya lagi. Akarnya ini apa? Kalau akarnya nuntut untuk sebuah pujian, berarti masih ada akar kesombongan. Kembalikan akarnya. Kalau aku ingin sesuatu dari jemaat, akarnya kembalikan. Ini ragus atau keserakaan dari diri kita. Kembalikan semua akarnya. Roh Kudus itu kalau memenuhi, nggak ada sisa. Tidak ada sisa satupun. Kembalikan lagi. Sekarang saya tidak menuduh, tapi kita kembalikan. Kita tidak mau disebut saksi dusta. Kita mau saksi yang setia. Bahwa betul-betul kehidupan Kristus terwujud. Kalau saya belum mampu, ingat loh, Roh Kudus tidak segampang yang digambarkan hari ini. Doa geblak Roh Kudus tidak. Roh Kudus perlu keintiman dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita sekarang banyak orang Kristen mengaku sudah bersuami sama Kristus. Roh Kudus itu perlu dikandung dan dilahirkan. Ada sebuah proses. Saudara sekarang percaya Yesus sebagai suami, tapi tidak pernah berhubungan intim dengan Kristus. Saudara mengaku punya Roh Kudus. Saudara mengaku orang hamil itu pasti dengan perjuangan. Ada hubungan khusus. Yang bisa masuk ke ruang Maha Suci hanya orang yang bersih, murni, baru bisa masuk ke ruang Maha Suci. Baru bisa proses dengan Kristus. Orang yang tinggal di pinggir jalan, yang suka bersundal, jangan harap bisa mengandung dari Kristus. Karena anak-anak yang dilahirkan, itu anak-anak yang rupanya bukan rupa Kristus, rupanya rupa dunia. Ingat loh, proses ini harus dilewati. Proses kehamilan, itu harus dilewati. Orang yang intim, hamil dengan buah roh, benih Roh Kudus, itu menarik diri dari dunia. Ada sebuah proses yang sangat-sangat sulit dan susah. Nggak gampang. Tidak gampang. Dan waktu bayi rohani tadi, buah roh tadi, Roh Kudus lahir, dia langsung mengambil alih seluruh kehidupan kita. Tanpa cacat. Tanpa cacat. Sekarang bayangkan ya, banyak orang hari ini bisa perintahkan Roh Kudus. Padahal kalau Roh Kudus lahir, daging berkuasa nggak merintah roh? Tidak ada satupun daging di dunia yang sanggup merintahkan Roh Kudus. Justru kalau Roh Kudus ada, dialah yang memerintah seluruh kehidupan kita. Baca Alkitab. Ia akan memimpin seluruh kehidupan kita. Loh kok sekarang banyak Roh Kudus dipimpin oleh daging? Tidak ada. Tidak ada. Itu tadi loh, kuburan di Labur Putih. Ya, ingat, Roh Kudus kelahirannya tidak semudah seperti yang saudara pikir. Memang bisa dicari, bisa diminta.
cari dengan serius, minta dengan serius, ketok dengan serius. Ada sebuah proses kelahiran, ada sebuah proses mengandung. Anak yang dikandung memang rasanya sama, pikirnya kita sudah mengandung, tapi yang dilahirkan rupanya bukan seperti Kristus. Hati-hati loh saudara, hati-hati. Setan pun bisa menjelma, setan pun bisa sekarang mendustai dan manipulasi. Roh Kudus yang sekarang ini ada dalam dirimu itu manipulatif, bukan Roh Kudus. Kalau masih ada iri hati, masih ada akar tadi, bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bayangannya begini loh. Roh kita ini adalah sumber untuk hidup di dunia ini. Segala sumber, keinginan, sumber apapun semuanya dari dalam untuk aktivitas ini. Tapi sumber ini ternoda, ada noda, ada kejahatan, sehingga nggak bisa mencapai kekudusan. Standar kekudusan ini tinggi sekali. Manusia nggak mungkin bisa mencapai standar ini. Maka diperlukan namanya Holy Spirit untuk kita bisa masuk dalam kekudusan ini. Kalau Holy Spirit masuk, tidak ada satu akar pun yang tersisa. Kalau masih ada sisa, itu krosok-kroson. Ya, itu krosok-kroson. Dan kesaksian kita hari ini yang selanjutnya, ada berbagai macam sumber. Roh Kudus yang di dalam kan sumber kekuatan, khotbahkan kekuatan yang berasal dari dalam. Sumber sukacita, khotbahkan sukacitanya. Sumber damai sejahtera, khotbahkan yang dari dalam. Tidak perlu yang dari luar. Tidak perlu dari luar ini, oh aku senang karena aku diberi berkat, aku senang karena aku dapat sesuatu. Tidak. Sukacita kita karena apa? Saudara mendapat sesuatu yang besar tadi. Yang besar tadi sudah di dalam. Waktunya dia keluar memberikan kesaksian. Kesaksian saudara itu adalah gospel hari ini. Kesaksian saudara hari ini adalah Injil yang memperkuat orang lain. Makanya kesaksian saudara bukan kesaksian dusta. Ingat ya, kalau berdusta jangan pernah bersaksi, karena ada ancaman. Saudara diancam oleh firman. Siapa yang suka menyembur-nyemburkan kebohongan, itulah saksi dusta. Ingat, mimbar ini nggak menarik, bahaya. Mimbar ini sangat berbahaya, sangat berbahaya buat para saksi dusta. Kalau engkau saksi kebenaran, saksikan memperkuat yang lain. Makanya ayat firman, jangan mendustai karena kita saudara. Ada gunanya nggak saya berdusta? Saudara, ada gunanya nggak saya berdusta? Ada gunanya kalau saya ingin tampil baik. Ada gunanya kalau saya ingin dipuji. Ada gunanya. Tapi buat Tuhan nggak ada gunanya. Timbangannya kita apes gara-gara itu buat apa coba? Ya, tampilkan buah yang asli, tanpa cacat. Bahwa kasih yang kita munculkan itu asli dari buah roh beneran. Damai sejahtera dan sukacita asli dari Roh Kudus tanpa noda. Ingat ya, daging itu jahat banget. Daging ini jahat banget. Dia bisa mengakali hati saudara. Yeremia 17 coba. Ayat 1. Setelah itu siapa gilirannya? Ayo. 17 ayat 9. Yeremia 17:9. Yang mau punya kesaksian, kan semuanya punya Roh Kudus kan? Semua punya kan? Kalau Roh Kudus pasti punya kasih yang ingin disaksikan. Kalau ada Roh Kudus pasti punya damai sejahtera yang ingin disaksikan. Kalau punya Roh Kudus pasti ada sukacita yang ingin ditampilkan. Kalau ada Roh Kudus pasti ada kekuatan yang ingin disaksikan. Sumbernya dari dalam kan? Masa Roh Kudusnya Pak Juli bilang gini, aku seneng karena dikasih sesuatu. Berarti Roh Kudusnya kurang dong, nggak memberi apa-apa dari dalam. Betul nggak? Kalau masih kurang, berarti nggak ada Roh Kudus. Roh Kudus yang perlu dari luar itu Roh Kudus, Roh Kudusan. Roh Kudus bikinan gereja-gereja. Itu Roh Kudus, Roh Kudusan. Yang masih perlu mujizat dari luar, masih perlu disembuhkan. Coba, orang sakit, orang yang punya Roh Kudus, berharap apa? Orang yang punya Roh Kudus, hari ini sakit, berharap apa? Dia tahu nggak ada Tuhan dalam dirinya? Tuhan bisa menyembuhkan nggak? Bisa nggak? Berharap apa dia?
Coba. Daging berharap apa? Daging berharap sembuh. Tapi dia punya hikmat. Dia punya hikmat. Kalau Tuhan mau sembuhkan, bisa sembuh nggak? Kalau harus ke dokter nggak? Ya kan? Kalau memang ajalnya, perlu penyesalan nggak? Bingung nggak? Nah, dia lakukan semuanya dengan wajar kok. Hari ini, orang yang punya Roh Kudus, nggak punya uang, apa yang dilakukan? Jelas loh itu. Jelas loh. Jelas ya? Orang yang punya Roh Kudus hari ini nggak punya uang, ada nggak? Ada nggak orang yang punya Roh Kudus nggak punya uang? Ada. Ada. Banyak. Tapi dia tahu caranya. Solusinya tahu kok. Ngemis. Boleh nggak? Loh, kok nggak boleh? Hah? Coba sekarang nih intermezzo sedikit. Kemarin di Bur share. Orang ngemis bisa beli mobil, bisa beli rumah. Nggak usah Tuhan. Hah? Boleh nggak? Boleh karena tanpa Tuhan. Boleh nggak orang ngemis, ya, tanpa Tuhan bisa beli rumah, bisa beli mobil, punya deposito lagi? Boleh nggak? Boleh atau nggak boleh? Kalau nggak boleh, ayat firman Tuhan banyak kok pengemis di sini kok. Di depan bait suci banyak pengemis. Orang Yahudi, kenapa kok? Harusnya kan mereka memelihara orang miskin. Kenapa banyak orang ngemis? Coba. Banyak orang hari ini ngemis. Bisa beli rumah, bisa beli mobil. Tanpa Tuhan lagi. Yang di sini pakai nama Tuhan, beli beras nggak bisa. Banyak nggak? Beli mobil nggak bisa. Padahal ngemisnya dibarengin nama Tuhan. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang salah Tuhannya. Kenapa nggak kirim burung gagak seperti zamannya Elia? Kenapa nggak ada periuk untuk diisi minyak? Ya, yang salah Tuhannya selalu. Apakah begitu? Ya. Ngemis itu nggak dosa kalau saudara berani. Tapi yang kreatif nggak dosa. Nggak dosa. Yang kreatif. Di luar negeri loh ya. Orang-orang barat ngemis di pinggir jalan, ngemis di ini, tapi dia kreatif. Nggak ada masalah. Hah? Loh, ini pakai nama Tuhan. Di barat itu banyak orang ngemis, bener loh. Tapi kreatif. Nggak salah. Tidak salah, ngerampok itu salah, mencuri itu salah. Ngakalin orang itu salah. Ya, ngemis nggak salah kalau saudara berani, tidak ada masalah. Kalau sekarang hindari Satpol PP gitu aja loh. Ya. Yeremia 17 ayat 9. Saya ajarin benar. Kalau kita bekerja itu halal, tidak ada masalah. Sekalipun harus mengemis pun tidak ada masalah. Ya. Nih. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? King James lebih hebat nih. Bunyinya begini. Hati itu menipu di atas segalanya. Bayangin, hati itu menipu di atas segalanya. Berarti banyak orang yang selama ini tertipu hatinya. Kroso punya Roh Kudus, padahal itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus yang dihasilkan dari sesuatu yang sangat mudah. Bukan Roh Kudus. Roh Kudus tanpa penyalipan diri. Bukan Roh Kudus. Roh Kudus tanpa hubungan intim dengan Tuhan. Bukan Roh Kudus. Kalau orang sudah levelnya masuk hubungan intim dengan Tuhan, itu masuknya ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus tidak ada satu noda pun. Ya, ingat loh, orang yang punya Roh Kudus levelnya sudah tahap bertemu muka dengan muka bersama Kristus, masuk di ruang Maha Suci, tidak ada noda. Makanya hati ini licik, lebih licik daripada segala sesuatu. Artinya licik ini bisa menipu saudara. Karena kita nggak ngerti. Ini kroso-kroson ya ini loh. Ya, ini loh yang namanya kroso-kroson. Hati itu menipu di atas segalanya dan sangat jahat. Siapa yang bisa mengetahuinya? Kita pun nggak tahu kalau kita lagi ditipu sama dia. Kita pikir kita punya Roh Kudus, ternyata enggak. Ya, ayat 10-nya.
Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Yang bisa menyelidiki dan menguji batin cuma satu. Aku Tuhan. Untuk memberi balasan yang setimpal. Ya. Memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan setiap langkahnya dan setimpal dengan hasil perbuatannya. Jelas ya? Jelas. Silakan yang lainnya. Saya udah selesai, yang lain silakan. Roh Kudus itu sumber kekuatan, saksikan kekuatannya. Sumber kedamaian, saksikan kedamaian yang dihasilkan. Sumber berkat, saksikan berkat yang dihasilkan. Sumber sukacita, saksikan sukacita yang dari dalam. Apalagi yang kurang, yang namanya sumber. Nggak ada kesaksian begini, aku gitu loh, gak ada duit tapi seneng, teman. Nggak ada kesaksian begitu. Ada nggak kesaksian? Aku loh masih nggak punya uang, tapi senengnya luar biasa sejak terima Kristus. Nggak ada kesaksian begini. Misalnya begini kesaksian, sejak aku terima Yesus, aku loh kepingin rasanya mati adalah keuntungan. Ada nggak kesaksian begitu? Sejak aku terima Yesus, rasanya mati itu loh keuntungan. Kalaupun aku hidup untuk Kristus, untuk memperkuat orang lain. Ada nggak kesaksian begitu? Ada nggak? Ingat loh, Roh Kudus itu sumber. Semua keluar dari dalam. Semuanya keluar dari dalam. Kesaksian saudara itu memperkuat orang lain. Bukan membuat orang iri hati, tapi memperkuat. Kok iso ya, aku kepingin seperti itu. Kok bisa ya kamu seperti itu ya? Aku ingin. Saudara itu menjadi gospel. Kabar baik bagi semua orang. Ingat loh, semuanya bisa. Ya, semua bisa. Makanya sekarang kita semua refleksi diri ini. Roh Kudus yang benar, yang kita mau hari ini. Roh Kudus yang kita kandung, yang benar-benar wujud dari cinta kita sama Tuhan. Hasil dari cinta kita dengan Tuhan. Hasil intim dengan Tuhan. Hasil kita dari kemudian hati. Ya, pasti banyak kesaksian kalau punya Roh Kudus beneran. Ya, tapi ojo sampai saksi dusta. Jangan sampai saksi dusta. Kalau dari Roh Kudus tampilkan.